lagi kami dilaporkan hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Tapi Pandi nggak mau kan menunjukkan ijazahnya kan? Silakan. Begini. Ya. Pandi mau nggak menunjukkan ijazah? Nggak mau kan? Nggak mau dong. Nggak mau. Ngapain nunjukin? Nggak mau. Bang Risman, oke saya tanya gini. Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada Anda lulusan Kalau mana? person nggak usah, kalau pejabat saya tanya sama publik kamu. wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Adono PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku loh. Makanya saya Maksudnya apa? Makanya basta. bentar dulu, Mas. Maksudnya Anda Bang Adi? menuntut tak saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, Tunjukkan. Anda mengatakan Makanya Joko Widodo lakukan hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang Ya kan? sama. Saya mau tanyakan, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan Makanya- tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Gak Solo. usah, Anda dan Roni Teguh aja gak berani. Tunjukkan bersama. Roni Silamela, Saya presiden, Anda gak saya berani. Anda gak berani Anda. Ayo, Soal S2, S3 S3 Anda Anda mau jawab? dipertanyakan. Oke. Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang didolimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kedolimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak. Jangan sosok jadi, wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian. Beberapa waktu lalu ya saya punya survei, tapi tidak dirilis ya untuk kepentingan akademik saja. Itu 72%-nya masih suka dengan Pak Jokowi. 72. Memang ada penurunan dibanding sebelum beliau selesai masa jabatannya sebagai presiden, tapi juga masih di atas 70. Masih di atas yang masih 70. sangat suka atau suka. Nggak Jadi, kecil ya. Artinya itu jumlah yang masih cukup besar. Orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani, karena putus asa. Oh, stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan. Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, Bro. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismon, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau belum ngerasain kuda katanya. Lagi banyak tikus. Dan itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Kawan sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga, gitu loh, kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya itu lebih banyak didominasi raut muka stres, raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, wangung gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan gitu loh. Kan kita udah banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, tantang betente. Gila dicongkok aparat, masuk sel, nangis, minta maaf. Nah itu kan manusia aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi, belum, proses jalan. Kemarin kan
mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses, kan begitu ya? Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismon dan kawan-kawan. Proses dong yang gue laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan, kan begitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Seperti itu dia cara sudah mereka. kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dokter Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana gitu loh? Nggak maksud gue bagaimana ya? Kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu, sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Iyalah. Bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya. Jadi, inti hari ini, saya datang ke sini. Foto. Awalnya memang banyak yang bilang, ya, loh kok di luar protokoler, masa menteri datang ke gubernur, ya gitu. Dan apa ini saya bilang ini bukan masalah protokoler, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya, ya dia adalah orang yang saya selalu minta nasihat. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Ya. Saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah kemudian orang itu nggak puas. Nah kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi, nanya ijazah mau sampai ke Singapura, aneh kan? Aneh bener. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami. Bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya
soal kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kezaliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir! Ini seandainya Puslapor bilang asli gitu ya, oh nggak bisa. Kita mesti lihat KRS-nya, kita mesti lihat nilai transkripnya, kita mesti lihat daftar tugas-tugas dia selama 5 tahun dia klaim kuliah, gitu. Kita nggak bisa cuma percaya dengan sekelompok orang yang itu saja mengaku sebagai teman seangkatannya dia. Kita butuh pengakuan atau saksi-saksi dari secara komprehensif. Iya, kan itu. Kemudian kita harus bertemu juga dengan dosen-dosen ini. Pihak yang sebelah sana, jangan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Desmond dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan. Kalau hasil kalian, ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik Bareskrim, ya, kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri. Kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Syarifah, Rizal Fadila Esa, Dr. Kifauziah Diasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana SHMSI dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan yang akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU akan di Bareskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masih dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Saya ingin mengatakan jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode yaitu Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden Anda menyusahkan rakyat dan setelah Anda menjadi rakyat Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN
di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Solo. Sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memalsukan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada. Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Iki loh, maling teriak maling yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi palsu, dan ternyata ini lulur dari beritanya si Rismon yang ijazahnya diduga itu loh wes rasa kesuwen. Ijazah Rismon yang dari Jepang diduga palsu, teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Yang ngaku-ngaku intelektual itu pasti bukan intelektual. Yang ngaku-ngaku profesor itu pasti bukan profesor. Yang ngaku-ngaku pakar itu apalagi. Mereka hanya kadal burik yang dikit lagi akan membusuk di bui. Masih tidak perlu menjadi pendukung Pak Jokowi pun melihat kondisi sekarang terhadap kasus ijazah palsu itu. Kita aja udah bisa kok pakai nalar paling rendah sekalipun ya. Ini kelompok yang mengatasnamakan konon katanya pembela ulama. Ketika Pak Jokowi bereaksi, apa yang terjadi? Ada satu orang bilang punya imunitas hukum karena praktisi hukum. Ada yang melintir karena bilang itu adalah penelitian ilmiah. Ada yang minta bantuan ulama. Ada yang nggak tahu kemana itu sekarang perginya. Padahal kalau sudah menghujat, menghina, merendahkan, udah kayak nggak ada apa ya, manusia udah nggak ada nilainya. Nggak perlu jadi projo, nggak perlu jadi pendukung Pak Jokowi abis. Dalam kondisi kayak gini sekalipun kita akan bilang hukum orang-orang yang telah berbuat gaduh. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah ini gimana jantung? Jantung aman, jantung? Jantung aman. Tidur nyenyak, tidur? Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam. Merasa diintimidasi, ini pembungkaman. Ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri. Untuk sekarang ini ya, orang-orang seperti Roy Suryo, ya, Rismon, Dr. Tifa, kemudian Egy Durdiana, Kurnia, itu sekarang sibuk mengklarifikasi. Sibuk mengklarifikasi bahwa mereka itu satu tidak menuduh. Kemudian ingin mengkambing hitamkan orang. Kalau sekarang kan sudah pada kelimpungan kan. Kalau kemarin itu teriak-teriak gantung Jokowi. Nah, bawa seret ke pengadilan, ijazah palsu, membohongi masyarakat 10 tahun. Kalau sekarang sudah dilaporin, gimana lo? Kalau tempo hari itu Pak Jokowi tidak menanggapi hal yang remeh-temeh kayak gini karena ia adalah seorang kepala negara yang urusannya sangat banyak dan malu juga kalau urusin yang kayak gini.
Nah sekarang dia ini menjadi rakyat biasa. Menjadi rakyat Jadi biasa. harkat dan martabatnya diserang, ya dia melakukan langkah hukum seperti masyarakat umum biasanya. Nah disinilah salahnya prediksi si Roy Suryo, si Panji, dan Rismon. Nih kasihan si Rismon ini, track recordnya bagus, malah sekarang jadi jeblek. Palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Mantap bener. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui. Jadi prosesnya jangan dibalik. Proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Nah jadi kita minta Bareskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan barang tempat. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Tapi problem seriusnya, saya bertanya kepada Prabowo Subianto yang terhormat, sahabat saya bos dia. Saya 2 kali lawyer dia, 2014, 2019, bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Yang lepasin saya Dasko tuh. Lu dari sini aja udah bisa nilai. Apalagi kalau kita melihat kemarin-kemarin ya, banyak sekali statementnya. Abraham Samad ngomong ke media, Jokowi cabut aja laporannya gitu. Terus kemarin ada yang lagi yang ngomong kepada Presiden Prabowo, ini kan anak bangsa dipecah belah, gak boleh diadu domba, gak boleh seperti itu ya. Mereka yang ngomong, sekarang datang ke DPD bilangnya apa? Ikut mengawal, ikut mengawal. Lulu pada yang mempertanyakan. Gue kesal sebenarnya ya. Lulu pada yang kemarin teriak dengan lantang di media-media yang lu punya mempertanyakan ijazah. Sekarang Jokowi melaporkan, kenapa lu pada takut? Katanya lu punya bukti. Katanya lu paling benar. Kenapa sekarang kok pada melempem? Gak ada kelihatan garangnya. Kemana nih garangnya? Kemarin pada garang bener, sekarang pada minta ini, minta itu. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi pengamat tersebut. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Bahasa Cina, saya bisa tunjukin filmnya nanti. Saya sudah kirim ke panitia, nanti silakan panitia diputar ya. Nah, jadi nggak mungkin itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi memang sengaja mengundang penduduk Republik Rakyat Cina untuk dipindahkan ke sini. Ya, pribumi-pribumi kita ini umat Islam terutama itu sudah terkepung, udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu bukan lagi proyek strategis nasional, itu pemukiman, itu koloni namanya. Di Aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak Pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya Aguan? Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu Aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak, Pimpinan. Sekian, terima kasih. Di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih ada harga 30.000, 50.000, itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu.
Masya Allah, makin gila-gilaan korupsi. Terus Habaib sama kiainya disuruh ribut urusan sara rasis, saudara. Mau diadu domba, mau dibenturin. Koruptor akhirnya makin merajalela, makin gila-gilaan. Nggak sampai di situ, kedaulatan negeri mau dirampok, mau diacak-acak. Ini yang lagi rame kasus PIK 2, saudara. Di utara Pulau Jawa, sebagian barat, Banten, Jakarta. Laut ada pagernya. Zaman Fir'aun aja, segila-gilanya Fir'aun gak pernah ngemagerin Laut Merah, saudara. Baru kayak sedikit udah mager laut, udah gitu anehnya 30 km laut dipager dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Hei Aguan, berapa banyak pun uang yang kau punya, berapa banyak pejabat yang telah kau sogok, berapa banyak pun pasukan yang telah kau siapkan, demi Allah kami siap bertempur untuk membela masyarakat Banten dan rakyat Indonesia. Saya tanya, siap tempur, siap lawan mereka, siap lawan penjajah. Allahu Akbar. Gara-gara kasus pagar laut, kini beredar maki-makian terhadap kaum pengusaha Tionghoa, terutama pengusaha besar Aguan. Masalahnya sekarang ini beredar luas serangan sampai ke tahap tuntutan agar proyek PIK 2 dihentikan atau juga agar Aguan dipenjara. Sangat mungkin serangan ini datang bukan dari kepedulian terhadap aspek hukum, tapi ya dari kebencian terhadap pengusaha sukses, kecemburuan dan kebencian terhadap Tionghoa, serta juga kebencian terhadap pemerintah. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi, kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat?
Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis, utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru ini mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari kita ketemu ada saja konten yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram ataupun di YouTube atau sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017, di saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti 98, karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Akhirnya Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas larang FPI, dan sampai saat ini dijuluki sebagai Bapak Politik Identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penonton setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa lihat dari kejadian di PIK 2, di mana ormas larang seperti FPI dan HTI terus-menerus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja, misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan gak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi, tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus daripada beli properti apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi jika terjadi lagi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi di aset global, seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia, karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar terkena dampak. Deposito, reksadana, bahkan properti terkena imbasnya. Ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual saja kripto di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital, yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual, dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.